Siang tadi we kita looked at telah belajar the parable of the seed, tentang perumpamaan benih. how it illustrates the Christian experience. Bagaimana perumpamaan ini menggambarkan kehidupan kekristenan. In order for us to produce fruit, Syarat bagi kita untuk bisa menghasilkan buah, we must Kita harus apa? die and be buried. kita harus mati dan dikuburkan. And then we resurrect to a new life. Kemudian kita boleh bangkit dalam sebuah kehidupan yang baru. And in that new life, we produce the character of Jesus naturally. Dan di dalam kehidupan yang baru itu maka kita bisa menghasilkan sebuah karakter seperti Kristus secara alami. Sanctification is the natural outcome of justification. Proses penyucian ini adalah hasil yang akan didapatkan pada waktu seseorang itu dibenarkan. It is through justification that God gives us everything we need. Melalui pembenaran ini, maka kita akan menerima pemberian dari Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan. But justification is not something. Tetapi pembenaran ini bukanlah sesuatu, It is someone. tetapi ini adalah seseorang. Christ is our righteousness. Kebenaran itu adalah Kristus. And when He comes to live in us, Dan pada waktu Kristus telah tinggal di dalam hidup kita, He brings His righteousness to us. maka Ia membawa juga kebenarannya di dalam kehidupan kita. And we become righteous in the eyes of God. Sehingga di pandangan mata Tuhan kita diperhitungkan sebagai orang yang benar. And as long as you remain rooted in Christ, Dan selama kita tetap berakar di dalam Yesus under the yoke, dan kita memikul kuk yang Dia pasangkan, then you are constantly covered by His righteousness. maka selama itulah kita akan dilingkupi oleh kebenarannya. Amen? Amin. Remember, Ingat, the Christian life is not about you. kehidupan kekristenan bukan tentang Anda, The Christian life is about Jesus. tetapi kehidupan kekristenan adalah tentang Yesus. It's not about what you can give God, Ini bukan tentang apa yang kita bisa berikan kepada Allah, but what God can give you in Jesus. tetapi apa yang Allah dapat berikan kepada Anda melalui Yesus. We are poor. Kita ini miskin. We have nothing to give God. Kita nggak punya apapun untuk kita persembahkan kepada Allah. Then we must humble ourselves to ask of God everything we need. Itu sebabnya dengan kerendahan hati kita harus memohon kepada Allah segala sesuatu yang kita butuhkan. In the Christian life, everything is a gift of God. Di dalam kehidupan kekristenan, segala sesuatu yang kita terima adalah pemberian dari Allah. Absolutely everything. Semuanya diberikan kepada kita. All we have to do Dan apa yang perlu kita lakukan? is ask Him, Adalah meminta kepadanya. and He shall give us. Maka Ia akan memberikan kepada kita. Amen. Amin. Asking requires a death to self. Dan pada waktu kita meminta, kita membutuhkan sebuah kondisi, yaitu mati bagi diri kita. We are naturally proud. Kita secara alamiah adalah orang-orang yang sombong. We want to feel recognized, Kita ingin dikenal. important. Kita ingin merasa penting. But the gospel demands Tetapi Injil ini menuntut that we come to God asking, not offering. bahwa kita datang kepada Tuhan untuk meminta kepadanya, bukan mempersembahkan sesuatu kepadanya. To Him who knows His nothingness. Kepada seseorang yang menyadari ketidakberdayaannya And comes to Christ dan dia datang kepada Kristus pleading, memohon. nothing is withheld. Nothing is withheld. Nothing is held back. Tidak ada sesuatu pun yang akan ditahan untuknya. Wow. So in the Semua akan Christian diberikan. life, you don't have to be strong. Di dalam kehidupan kekristenan, you have to be strong. You don't have to be strong. Kita tidak perlu untuk menjadi kuat. In the Christian life, you have to be weak. Justru sebaliknya kita harus menjadi lemah. Jesus is strong. Karena Yesuslah yang kuat. You can do all things
through Christ. Dan kita bisa menjadi kuat melakukan segala sesuatunya melalui Kristus. God does not expect you to produce righteousness. Karena Allah tidak pernah mengharapkan diri ini untuk bisa menghasilkan kebenaran. God has given you that righteousness in Jesus. Karena Allah telah memberikan kebenarannya melalui Yesus. Jesus is everything to us. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. That's why the Bible says God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itu sebabnya Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya. And in that gift, God has included absolutely everything. Dan di dalam pemberian anaknya itu Allah memberikan segala-galanya yang Ia bisa berikan kepada Anda dan saya. He who has Jesus Siapa yang memiliki Yesus has everything. memiliki segala-galanya. He who does not have Jesus Siapa yang tidak memiliki Yesus does not have anything. tidak memiliki apa-apa. You may come to church. Kita bisa datang ke gereja. You may be zealous in practicing certain things. Kita bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan tertentu. But if your experience is not anchored in Christ, Tetapi jikalau pengalaman kehidupan kekristenan kita tidak berjangkar di dalam Yesus, if it's not Christ living in you and through you, jikalau bukan Kristus yang tinggal di dalam dan melalui kita, then the experience is worthless. maka kesungguh-sungguhan kita itu sia-sia. At the end, that person will be lost. Karena pada akhirnya seseorang itu akan hilang. The name Jesus Nama Yesus means Savior. artinya adalah juru selamat. God has given us a Savior. Allah telah memberikan kepada kita seorang juru selamat. Why? Kenapa? Because we cannot save ourselves. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. And so God in His graciousness has given us everything we need in Jesus. Itu sebabnya melalui kasih karunia Allah, Allah memberikan Yesus juru selamat itu bagi kita. Amen. Amin. And so the purpose of the Christian life Jadi tujuan kehidupan kekristenan is to hide us in Christ, adalah menyembunyikan diri ini di balik Kristus. so that we disappear Sehingga kita tidak kelihatan. and Christ is exalted in us. Tetapi Kristus saja yang ditinggikan di dalam kita. Amen. Amin. Difference when we understand this, Perbedaan jikalau kita mengerti hal ini, that you must be dead maka kita harus mati and that Christ is the one who lives, dan Kristuslah yang akan hidup. then the Christian life becomes beautiful. Kemudian kehidupan kekristenan itu akan menjadi indah. It is a blessing. Karena itu adalah sebuah berkat bagi kita. Love rules the being. Karena kasih yang tertanam tumbuh di dalam hati kita. And we no longer live for ourselves. Dan kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Amen. Da- Come with me to the book of 2 Corinthians, Mari kita buka Alkitab kita di buku 1 Korintus. chapter 5. Second? 2 2 Korintus. Makasih. Korintus, Pasal 5. pasal 5, verse 17. Ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Did you read that verse? Apakah kita membaca ayat ini? It's an amazing verse. Ini merupakan satu ayat yang begitu menakjubkan. If you have a pen, Jika underline Anda it, memiliki pena, stabilo, tandai ayat ini. because it's a promise. Karena ini adalah sebuah janji. In that verse, Di dalam ayat ini, God is telling you Allah mengatakan kepada kita who you become when you're in Jesus. siapa atau apa jadinya kita jikalau kita berada di dalam Yesus. And in the Christian life, we depend on God by His Word. Dan di dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan Kristen, kita bisa bergantung kepada Allah melalui firman-Nya. You are not a Christian because you've got these amazing feelings. You are not a Christian because you've got these amazing feelings.
Anda menjadi seorang Kristen bukan karena Anda memiliki perasaan yang luar biasa. Feelings do not define the Christian life. Karena perasaan ini tidak menentukan kehidupan kekristenan seseorang. The Christian experience is defined by the Word of God. Karena pengalaman kehidupan kekristenan ini bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. It is our duty Itu adalah kewajiban kita to enter into the Christian experience untuk memasuki sebuah kehidupan kekristenan by faith in God's Word. dalam iman kepada firman-Nya. Whether you feel good or not, it doesn't matter. Apakah kita merasa baik atau buruk itu bukan masalah, Here in this verse we have an amazing reality. karena di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita mendapatkan sebuah realita That God has spoken for us. bahwa Allah telah berfirman kepada kita, And whoever enters into the experience of this verse barang siapa yang memasuki pengalaman yang tertulis di dalam ayat ini by faith, melalui iman, then the verse, the promise is yours. maka firman yang adalah janji ini menjadi bagian Anda. We relate to God by His Word. Kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, And through faith, melalui iman kepada not by firman-Nya. feelings. Bukan berdasarkan perasaan. Satan is constantly trying to deceive us, Setan senantiasa menipu kita to take our eyes away from Jesus and put them in ourselves. untuk membawa pandangan kita beralih daripada Yesus kepada diri sendiri. And to judge our Christian experience by our feelings or circumstances. Dan kemudian menilai kehidupan kekristenan kita berdasarkan perasaan kita maupun kondisi keadaan kita. But it's not so. Tapi bukanlah itu kenyataan. We are Christians Kita seorang Kristen because God has spoken that reality. karena di dalam firman-Nya Allah telah menyatakan realita yang sesungguhnya. The verse begins by saying, if anyone is in Christ. Karena ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 diawali dengan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, There is a condition to the promise. ada sebuah syarat supaya kita bisa mendapatkan janji ini. The condition is that we must be in Christ. Dan syaratnya adalah kita harus berada di dalam Kristus. If we fulfill the condition Jikalau kita memenuhi syarat ini and we claim the promise, dan kita mengklaim, menagih janji the Tuhan, promise is ours. maka janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. It's so simple. Itu begitu sederhana. Amen. Amin. It's just so simple, friends. Sesimpel itu untuk kita mendapatkan janji Tuhan. What does it mean to be in Christ? Namun apa artinya kita bisa berada di dalam Kristus? Well, that's the yoke. Itu adalah memikul kuk yang diberikan Kristus kepada kita. Where we have become one with Jesus. Pada waktu kita bersatu dengan Kristus, We have abandoned our independence. kita meninggalkan kemandirian kita. And now we are completely united to Him. Dan sekarang kita secara sempurna bergabung dengan Dia. If anyone is in Christ, Apakah ini menjadi satu dalam Kristus? now comes the promise. Dan sekarang kita lihat He janjinya. is a new creation. Barang siapa berada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Not because I feel it, but because God has said it. Bukan bergantung kepada apa yang saya rasakan, tetapi tergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan. If during this weekend Jikalau Anda di dalam akhir pekan ini, you have taken the cross, kita telah memikul salib, surrendering your will to God. menyerahkan kerinduan dan segala keinginan kita kepada Allah. If you have taken the yoke, Jikalau kita sudah memikul kuk itu, then you are in Christ. maka kita sudah hidup di dalam Kristus. Therefore, you are a new creation. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Did you notice that statement? A new creation. Apakah kita mengetahui bahwa frase ciptaan yang baru ini It's like the little seed. itu seperti benih After it's come back to life, yang baru saja
hidup kembali. It's a brand new creation, Itu ciptaan yang baru. isn't it? Bukankah So it is with us. Jadi itulah yang bersama-sama dengan kita. When you and I come to be in Christ, Pada waktu kita berada di dalam Kristus, the old person has died. manusia lama kita harus mati. Paul says it, all things have passed away. Paulus mengatakan bahwa semua yang lama telah berlalu. Wow! Where is the seed? Di mana benih itu? Once it's been planted and comes back as a new creation. Pada waktu dia ditanam dan tumbuh Where menjadi is the ciptaan seed? yang baru. Di mana benih itu? Where is the seed? It has passed away. Itu sudah hilang, sudah berlalu. And that seed represents us. Dan benih itu menggambarkan kehidupan kita yang lama. Jesus says, or God says, Allah mengatakan, when we are in Christ, jikalau kita berada di dalam Kristus, we are brand new creation. kita menjadi ciptaan baru. We are no longer the old people. Kita bukan lagi menjadi manusia lama, Now we are brand new beings. karena kita sekarang sudah menjadi diri kita yang baru. An amazing union has taken place. Karena persatuan yang luar biasa telah terjadi. A fallen person is joined to divinity. Manusia yang berdosa telah bersatu dengan keilahian. The same union that existed in Jesus Ini adalah persatuan yang sama yang terjadi dalam kehidupan Yesus pada waktu ia menjadi manusia. becomes our reality. Menjadi realita kenyataan bagi kita. In Jesus there was a union of a fallen man, a man with a fallen nature. Di dalam Yesus Kristus sebagai manusia terdapat sebuah persatuan That was completely submitted to God. antara manusia yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. The union of fallen man and divinity. Persatuan antara manusia dalam kondisi yang sudah jatuh dengan keilahian. Is the secret to live a beautiful Christian life. Ini adalah rahasia kita bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang ajaib. Christ in us is the hope of glory. Kristus di dalam kita pengharapan akan kemuliaan. Amen. Amin. So if everything has become new Jikalau segala sesuatu harus dijadikan baru and all things have been done away dan segala sesuatu yang lama harus berlalu and we are a new creation, dan kita telah menjadi ciptaan yang baru, this verse provides the key to victory. maka ayat ini menjanjikan sebuah kunci agar kita boleh menjadi seorang pemenang. If the old man was addicted, Jikalau manusia lama kita adalah manusia yang kecanduan, that old man has died. maka manusia yang kecanduan ini harus He is mati. no longer alive. Dia tidak boleh hidup. The new creation, he is no longer addicted. Karena manusia yang baru bukanlah manusia yang kecanduan. If the old person was abused in their childhood, Kalau manusia yang lama ini dia diperlakukan tidak baik pada waktu masa kecilnya, when you become a new creation, pada waktu kita menjadi manusia yang you're baru, no longer abused. kita tidak lagi diperlakukan buruk. Everything has become new. Semua harus menjadi baru. The old has been done away. Yang lama harus berlalu. So in this verse is the secret for us to be delivered from everything that Satan has done to control us. Maka di ayat ini ada sebuah janji dan kunci rahasia kemenangan kita untuk melawan setiap serangan yang setan akan berikan I kepada was kita. sexually abused when I was 5 years of age. Saya dilecehkan secara seksual pada waktu saya berusia 5 tahun. And for many, many years, Dan selama bertahun-tahun I was angry. saya marah. I carried resentment against the person who had done it Saya rasa ingin amarah itu ada di dalam hati saya. until I was converted. Sampai saya akhirnya ditobat. And I found this verse Dan saya mendapatkan ayat ini. and I appropriated it by faith to me. Dan saya membayangkan ayat ini dalam iman bagi saya. If I am in Christ, Bahwa jikalau saya di dalam Kristus, I am a new creation. saya menjadi manusia yang baru. Amen. Amin. Therefore, the old things
are gone. Itu sebabnya manusia yang lama ini sudah berlalu. In here you find the secret for victory over all your weaknesses. Jadi di dalam ayat ini kita mendapatkan kunci untuk menang melawan segala kelemahan kita. By hiding yourself in the promise of God. Dalam menyembunyikan diri kita di balik janji-janji firman Tuhan. The promise is the new reality. Janji Tuhan ini merupakan satu realita yang baru bagi kita. And we enter into that reality by faith. Dan kita bisa memasuki realita yang baru itu melalui iman. If God has said it, Jikalau Allah telah mengatakannya, and I believe it, dan saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh the Allah, promise is mine. maka saya bisa mengimani bahwa janji itu sudah saya terima. So simple, isn't it? Begitu sederhana, bukan? Amen? Amin. Just so simple. Come with me to the book of John chapter 1. Mari kita buka Alkitab kita di buku Yohanes pasal yang pertama. John chapter 1, we'll read verses 12 and 13. Yohanes pasal yang pertama, 12 and 13. Yes, And. and. Yes. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 12 dan 14. 13 or 14? 12 and 13. 12 and 13. Okay, sorry. 12 dan 13, maaf. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Did you read what it says? Apa kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? It says that if we believe in His name, Dikatakan di sana, jikalau kita percaya kepada namanya and we have received Jesus, dan kita telah menerima Yesus, we have become children of God. kita menjadi anak-anak Allah. No longer children of Satan. Bukan lagi menjadi anak-anak setan. The old has been done away. Karena yang lama itu telah berlalu. Now John tells us that you and I are born of God. Di dalam ayat ini firman Tuhan menyatakan bahwa kita lahir baru menjadi anak-anak Allah. Sons and daughters of the God of heaven. Menjadi putra dan putri Allah di surga. Amen. Amin. By the simple act of receiving Jesus and believing in His name. Dan ini bisa menjadi bagian kita jikalau kita percaya kepada janjinya. And the text says that we are no longer born of the flesh. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan kita tidak lagi terikat kepada daging Or of blood. atau darah. Your first birth becomes obsolete. Karena kelahiran pertama kita dalam darah dan daging itu telah berlalu. Now you are born again. Karena kita telah lahir You baru, are born from above. lahir dari atas, You are born in Christ as a son and a daughter of God. kita lahir di dalam Kristus sebagai putra dan putri Allah. Wow. Wow. Shouldn't we contemplate this? Bukankah seharusnya kita merenungkan akan hal ini? Shouldn't we learn to meditate on these things? Bukan kita harus memeditasikan? Look at the life of Jesus. Lihatlah kehidupan Yesus. That life is yours. Dan kehidupan Yesus itu bisa menjadi kehidupan Anda dan saya. God has given it to you as a gift. Karena Allah telah memberikan pemberian itu secara cuma-cuma. You are now considered by heaven as a child of God. Kalau Anda percaya, maka surga telah menganggap Anda sebagai putra dan putri Allah. Because through the experience of dying, self has been surrendered to the control of Jesus. Karena kita telah melalui sebuah pengalaman mati, hidup di dalam kendali Kristus. And now nothing separates your soul from Christ. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan jiwa kita dari Kristus. Christ becomes everything to you. Karena Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. In the book of Romans, Di dalam buku Roma, in chapter 8, ayat pasal yang ke-8. the apostle says in verses 15 to 17, 15-17. Ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu
Saya ulangi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. So if you and I have been born again, Jadi, jikalau Anda dan saya telah lahir, the Father baru, has given us as a gift the Holy Spirit. Bapa memberikan kepada kita janji akan Roh Kudus. Again, is a promise. Lagi-lagi, ini adalah sebuah janji. You don't have to speak in tongues and fall backwards. Anda tidak perlu belajar bahasa roh kemudian ngeblak ke belakang. No miracle must take place. Tidak perlu ada mujizat yang dilakukan. You know that the Father has given you the Spirit because He has promised it. Karena kita percaya terhadap perkataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh itu telah dikaruniakan kepada kita. And it is the presence of the Holy Spirit in your heart Dan ini merupakan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, that testifies that you are a child of God. yang menyaksikan bahwa Anda sekarang merupakan anak Allah. Isn't that beautiful? Bukankah ini? And the Holy Spirit gives you the right to call God the same way Jesus called Him. Dan Roh Kudus memberikan kita satu hak yang sama seperti Yesus untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. You can call Him Abba. Kita bisa memanggilnya Aba, That word means daddy. atau ayah, atau daddy. It's an endearing way to refer to a father. Ini sama seperti yang kita tujukan kepada orang tua kita. And it was the way Jesus referred to His Father when He was in Gethsemane. Itu sebabnya Yesus berseru di Taman Getsemani, Our Father. ya Aba Bapa. And now you as a child of God have the same right to call God like Jesus related to His Father. Itu sebabnya sekarang kita memiliki hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Why? Kenapa? Because we've become children of Karena God. sekarang kita telah menjadi anak-anak The Allah. God of heaven considers Himself our Father, our Abba. Dan Bapa yang di surga telah menganggap dirinya sebagai Bapa kita. It's no longer the God who's over there. Ini sudah tidak lagi kita menganggap Allah itu sebagai Allah yang jauh di atas sana. But it is the God who walks with me, who is with me. Tapi Allah yang berjalan bersama-sama dengan saya. A Father who tinggal loves bersama-sama me dengan dearly. saya. Allah yang mengasihi saya dengan segenap hatinya. Who is always by my side. Yang selalu berjalan di samping saya. Abba, Father. Aba Bapa. What a privilege God has given us. Ada satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Isn't it? Bukankah itu indah? Amen. Amin. All things have become new. Segala sesuatu akan menjadi baru. You are no longer the child of Satan. Kita tidak lagi menjadi anak-anak setan. Through the righteousness of Jesus, God has given you His own character. Karena melalui kebenaran Kristus, Ia telah memberikan kepada kita As karakternya. we before bore the image of the devil, Meskipun sebelumnya kita dibentuk seperti citra setan. now we bear the image of Jesus. Namun sekarang kita lahir baru dan memiliki gambaran Allah. Amen. Amin. You are a brother and a sister to Jesus Christ. Kita menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Wow. Why should we not want to be Christians? Itu sebabnya kenapa kita harus menjadi Kristen. Amen. What a tremendous privilege God has given us. Karena merupakan keistimewaan yang tak terkira yang Allah berikan kepada kita. Sinful human beings can become children of God. Seseorang yang jatuh di dalam dosa diangkat menjadi anak-anaknya. And brothers and sisters to Jesus Dan Christ. menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Yesus. And if we are brothers and sisters of Jesus,
Dan jikalau kita menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Yesus, then everything that belongs to Jesus belongs to us. segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus juga menjadi milik kita. The day will come Harinya akan tiba when Jesus will receive his kingdom pada waktu Yesus akan menerima kerajaannya. and he will share his kingdom with us. Dan ia akan membagikan kerajaan itu bersama-sama dengan kita. Why? Kenapa? Because we are his brothers and Karena sisters, kita adalah saudara-saudarinya, children of God. anak-anak Allah. And so, dear friends, Jadi- if we are children of God, Sahabat-sahabatku, like the apostle says, behold what manner of love. jikalau kita anak-anak Allah, Rasul Paulus mengatakan, lihatlah besarnya kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. The Father has given unto us that we should be called children of God. Sehingga kita dapat dipanggil anak-anak Allah. And if we are children of God, Dan jikalau kita adalah anak-anak Allah, shouldn't be the greatest joy of our life bukankah seharusnya ini menjadi sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kita? to live for God, Untuk hidup bagi Tuhan, to dedicate our whole being to Him, untuk mendedikasikan kehidupan kita baginya, to honor Him in everything we do? untuk menghormati Dia, memberikan kemuliaan baginya dalam setiap apa yang kita lakukan. Shouldn't then the greatest desire of our hearts be like Him? Bukankah seharusnya yang menjadi kerinduan terbesar kita adalah menjadi seperti Dia? Amen? Amin. To be like Him Menjadi should seperti be the Dia. passion of every Christian. Harus menjadi hasrat dan kerinduan seluruh orang Kristen. Enshrined in the Adventist message Di dalam pekabaran gereja Advent, is the reality of the final victory ini adalah sebuah kenyataan akan kemenangan yang besar. when Jesus will come Pada waktu Yesus akan datang and kali yang God's kedua, people will be taken to heaven to be with their daddy. dan umat-umat Allah akan dibawa untuk bertemu dengan Bapanya. But in order to participate in that great victory, Dan syarat bagaimana kita bisa bergabung di dalam kontingen kemenangan besar itu, God wants a people that reflect His likeness. Tuhan membutuhkan seseorang atau generasi yang akan dapat memantulkan karakter, That are like Him, yang seperti Dia, ruled by the principle of love. berakar dengan prinsip kasih. Amen. Amin. God will have a people Tuhan akan memiliki sekelompok umat where selfishness has perished yang dimana kepentingan dirinya telah dihancurkan, and love will reign pure and supreme. dan kasih bertumbuh dengan hebat dan berkuasa. Do you want that experience? Apakah Anda menginginkan pengalaman ini? Amen. Amin. Is that your desire? Apakah ini yang menjadi keputusan Anda? Yes. Ya. If that is your desire, would you stand where you are that we may pray together? Jadi kalau ini merupakan kerinduan kita, mari kita berdiri bersama-sama untuk berdoa. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. A wonderful Father, Bapa yang ajaib, our Daddy, Bapa kami, we come before you rejoicing in the promise that we have just studied. kami berkumpul di sini mengucap syukur, bersuka cita oleh janji yang telah Engkau nyatakan kepada kami. And by faith, we claim that promise. Dan di dalam iman, That kami mau because- percaya janji itu. That because we are in Jesus, Karena kami berada di dalam Yesus, we are brand new creation. kami akan Engkau jadikan sebagai ciptaan yang baru. You have made us your children. Engkau menjadikan kami putra dan putrimu. You have given us your love. Engkau telah memberikan kepada kami kehidupanmu. And now, Father, we grow in your likeness. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk bertumbuh di dalam keserupaan dengan Engkau. I pray that every person standing here Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang muda, setiap orang yang berdiri saat ini, that you will give us a passion agar Engkau boleh memberikan sebuah kerinduan hasrat kepada mereka to be like Jesus. untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oh Lord, accomplish your work in our lives
Bapa, kiranya Engkau boleh memenuhi segala janjimu di dalam kehidupan kami. Do whatever you have to do, Lakukan segala sesuatu yang perlu untuk Engkau lakukan, that we may glorify you, dear Father. sehingga kehidupan kami boleh memberikan kemuliaan bagimu ya Bapa. I ask you, Lord, that you will pour your Spirit upon this congregation. Hamba-Mu berdoa agar Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini, And that these young people will give their lives for the salvation of the world. sehingga orang-orang muda ini didorong untuk memberikan kehidupannya kepadamu. Fill them with your love. Penuhi mereka dengan kasih. Destroy their selfishness. Hancurkan cinta diri mereka. And may they stand in that glorious morning when Jesus will return. Dan biarlah mereka boleh berdiri pada pagi yang cerah pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Singing, this is our God. Bernyanyi, inilah Allah kami. We have waited on Him Kami telah menantikannya. and He shall save us. Dan Ia akan menyelamatkan kami. Thank you, Lord. Terima kasih Bapak. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.